Mereka Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan Yesus Tuhan boleh terpancar. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman, urapi Tuhan, sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu. Ada dosa hamba mohon ampun kelemahan tubuh, hamba berdoa Tuhan yang berikan kekuatan. Hamba manusia biasa penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya tidak ada di tangan Tuhan. Bersujud di kaki Tuhan, Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa Tuhan, setiap apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, semua yang hadir, semuanya tidak ada satupun yang pulang sia-sia, tapi semuanya terima berkat, terima sukacita dari surga. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena pagi hari ini kami siap untuk terima berkat firman-Mu. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan ibu saudara. Terima kasih buat worship leaders yang menanggung serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Terima kasih saudara setia untuk tetap menyembah Tuhan, beribadah sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dan saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Yuk sama-sama pagi hari saudara, seperti cuaca hari ini yang cerah, sama-sama boleh berikan senyuman yang cerah. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya semangat cari Tuhan pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita yuk. Yang bawa kitab, Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita dalam foto firman. Wah, sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Matius 16, 1-8. Markus 16, 1-8. Markus pasal 16 ayat 1-8. Minggu ini saudara kita sudah memasuki minggu Paskah saudara. Hari Jumat nanti kita sudah Jumat Agung. Hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tema khotbah saya sudah masuk pada seri tema Paskah saudara. Itu kenapa pembacaan kita diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 saudara. Ayatnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya baca ayat 1 saudara, ayat 2 kita gantian, ayatnya yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Markus 16 ayat 1-8 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2 silakan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang besar itu sudah terguling. Ayatnya yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. 6. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ayat yang ke-7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. 8 sama-sama, 3 iya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya.
Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tema saya, saudara boleh munculkan di layar, adalah bicara tentang cara menentukan hasil. Sama-sama bilang sama saya, cara menentukan hasil. Amin. Yang saya percaya, cara akan sangat menentukan hasil, saudara. Sekali lagi bicara tentang cara akan sangat menentukan hasil. Kita punya tujuan yang baik, tapi kalau cara pengaplikasiannya keliru, cara pengaplikasiannya salah, saya mau bilang saudara dapat menjadi hasil yang keliru juga, saudara. Kita punya satu tujuan yang baik, tapi cara pengaplikasiannya sangat-sangat keluar dari cara yang benar. Saya mau bilang saudara, biasanya hasilnya juga buruk, saudara. Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk tahu tentang cara yang benar untuk yang namanya menentukan hasil. Nah, dalam kehidupan setiap kita, saudara, masalah pasti ada. Namanya kita masih hidup di dunia, nggak mungkin nggak ada masalah, saudara. Dalam yang namanya pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam yang namanya rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada yang namanya masalah. Nah, untuk bisa menang atas masalah, untuk bisa menang atas tantangan yang kita hadapi, cara menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena sekali lagi sesuai tema hari ini, cara akan sangat menentukan hasil. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saya suka pakai contoh kehidupan sehari-hari. Contohnya saudara, dalam rumah tangga, misalnya seorang ayah, orang tua mau nyuruh anaknya mandi. Biasanya kan kalau bapak-bapak nyuruh anak mandi, biasanya gimana? Nah, mandi. Maaf, Astri pengen main. Biasanya orang tua datang, papanya datang, udah mandi. Lepas dulu HP-nya, mandi dulu ya. Oke, masalah selesai, anak mandi. Coba kalau mama-mama, ibu-ibu suruh anak mandi gimana? Anaknya di kamar, ibu-ibu dari dapur udah teriak. Ya kan? Yang kata paling banyak ibu-ibu sadar itu. Bisa siapa namanya? Yobel. Yobel. Mama nggak mau. Kalau kau tidak mandi nanti kau sakit. Emang bapak kau punya duit buat bayar rumah sakit, kan? Bapaknya lagi nonton ibu, bukan kena juga ini. Mama nggak mau. Ya mandi. Kalau kau sakit mama punya duit. Orang bapak cuma goceng, gajinya tiap bulan cuma goceng, nggak cukup. Akhirnya bapaknya bilang, jangan kau bawa saya. Emang begitu kan? Akhirnya suami cekek-cekekan gara-gara anak mandi. Singkat cerita anak bertelanjang, papa mau mandi. Itu cerita zaman dulu, saudara. Saya mau bilang saudara, cara akan sangat menentukan hasil. Nah, dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, sekali lagi cara kita dalam menghadapi masalah kita akan sangat menentukan hasil kita menang atau kalah terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau saudara baca tadi ayatnya, saudara, yang kita bahas tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya pelajari saudara, ada 3 kelompok yang mengalami atau mendapatkan dampak masalah secara langsung. Yang pertama adalah Yudas dan orang-orang yang menyalibkan. Yang kedua adalah para mahkamah agama, kelompok Sanhedrin, saudara. Yang ketiga adalah murid-murid dan juga para wanita-wanita yang mengikuti Tuhan Yesus. Masalahnya apa? Yang pertama, Pak Yudas punya masalah apa? Karena dia kena masalah yang namanya rasa bersalah yang sangat besar. Karena kalau saudara pelajari, saya pelajari ada beberapa referensi saudara. Salah satu yang menjadi dasar kenapa Yudas jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kalau saudara convert ke rupiah, saudara, hari-hari ini ada beberapa referensi yang saya baca, ada yang bilang sekitar hampir 500.000, ada yang bilang 750.000, saudara. At least semuanya itu saudara di bawah 1 juta, saudara. Nah, artinya apa? Bukan sebuah jumlah yang besar. Tetapi kenapa Yudas waktu itu jual Tuhan Yesus? Salah satu dasarnya dari referensi yang saya baca itu, saudara, adalah karena Yudas punya pemahaman seperti orang Yahudi pada masa itu, di mana yang namanya Mesias pastilah akan memimpin secara politik, akan menjadi raja secara politik. Jadi bukan raja yang Tuhan maksudkan secara surgawi, tapi mereka punya pemahaman bahwa akan memimpin secara politik, karena mereka waktu itu ada di zaman penjajahan, saudara. Nah, Yudas berharap ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus ditangkap, Yudas berharap Tuhan Yesus akan memberontak dan memimpin pemberontakan untuk mengalahkan penjajah pada masa itu. Tapi sayangnya ketika dia lihat Tuhan Yesus yang namanya tidak melawan, itu kenapa? Masalah yang dihadapi adalah apa? Rasa penyesalan besar.
Yang kedua adalah kelompok para mahkamah agama. Para mahkamah agama Sanhedrin, saudara, mereka sangat ketakutan. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus nanti bangkit, kredibilitas mereka itu bisa hancur, saudara. Karena kenapa? Mereka adalah orang yang terpandang yang punya posisi, saudara. Bahkan kalau saudara baca lebih dalam, saudara, mereka adalah orang yang sangat dihormati pada masanya, saudara. Itu kenapa? Kalau sampai Tuhan Yesus bangkit, itu masalah besar buat mereka. Yang ketiga adalah buat para murid-murid dan juga wanita-wanita yang mengikuti Tuhan Yesus. Masalahnya apa? Mereka kehilangan sosok yang sangat mereka butuhkan, saudara. Mereka kehilangan sosok yang membimbing mereka. Dan gak sampai di situ, resiko kemungkinan besar mereka terima adalah mereka juga akan dihukum mati sama seperti gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Itu kenapa Petrus, apa ya? Agak belajar ya. Ini agak lewat dikit lagi. Serius-serius lagi. Nggak apa-apa. Jangan cuma makan yang lembut-lembut terus. Kalau bubur-bubur terus kan gak enak. Sekali-sekali yang keras-keras. Babi tore, babi garurinca, tulang babi kan. Memang dendam itu. Lepaskan pengampunan. Pendeta juga kejar-kejaran di jalan tadi. Kalau mati Tuhan bumi Tuhan turun. Yang ketiga adalah para murid-murid dan juga para wanita-wanita yang mengikuti Tuhan. Kenapa? Kalau saudara ingat Petrus, itu kenapa sampai Petrus menyangkal? Karena Petrus tahu kemungkinan besar juga dia akan dibunuh. Tapi saya mau ajak saudara untuk apa? Untuk melihat semua mereka mengalami masalah, tapi kita akan lihat cara mereka dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, cara penyelesaian Yudas, saudara. Coba kita lihat bagaimana Yudas menyelesaikan masalah. Kita buka kitab Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius pasal yang ke-27 ayat 3 sampai 5. Coba sama-sama kita baca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Boleh munculkan di layar saudara. 3 sampai 5. Yang saudara sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita lihat 3 ya. Pada waktu itu Yudas sama yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesal ia. Lalu yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayatnya yang keempat dikatakan apa di sana? Dan berkata, aku telah berdosa karena apa? Menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan sendiri. Ayat yang kelima dikatakan apa di sana? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Yang pertama, saudara, cara penyelesaian masalah adalah cara Yudas, saudara. Yudas hadapin masalah, dia mengalami masalah dalam hatinya. Kenapa? Ada penyesalan yang sangat besar karena dia sudah jual gurunya Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya Yudas menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, dengan cara pintas, yaitu apa? Dia menggantung dirinya, saudara. Pertanyaan saya, kalau Yudas datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni enggak? Sangat-sangat akan diampuni. Kenapa orang Petrus saja udah nyangkal Tuhan Yesus berkali-kali sampai Tuhan Yesus bilang, "Penyalah kau iblis." Tetapi ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Apalagi Yudas, saya percaya kalau Yudas datang sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni Yudas. Tapi sayangnya Yudas menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, saudara. Padahal Yudas sudah kenal Tuhan 3,5 tahun melayani sama-sama Tuhan. Dia dengar firman Tuhan langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tapi mohon maaf, saudara, ketika menghadapi masalah, dia selesaikan masalah dengan caranya sendiri. Saya mau bilang, saudara, banyak di antara kita, saudara, udah anak Tuhan, udah kenal Tuhan, udah dari lahir Kristen, di KTP udah Kristen, bukan Kristen, Kristen. Sekali lagi saya selalu ingatkan, Kristen itu satu level di atas Kristen. Jadi itu udah satu level di bawah pendeta, itu Kristen. Kalau udah orang apa? Kristen, bodoh. Kalau masih Kristen itu biasa-biasa. Atau kalau yang agama apa? Muslim. Itu cukup. Ngapain? Kenapa malu mengakui Kristen? Saya kalau ditanya, bilang agama apa? Kristen. Kalau dibuka dada saya ada Tiberias I Mean Love. Ngapain malu ngakuin Kristen? Ngakuin. Sampai mana waktu? Kristen. Ada orang-orang udah dari lahir KTP udah Kristen. Bodoh. Tapi saya mau bilang, saudara, ketika menjadi masalah, yang digunakan caranya sendiri, saudara. Ketika ada tantangan, ada masalah, yang digunakan cara sendiri. Ada masalah tantangan itu langsung mabok-mabokan. Masalah berat Tuhan. Topi miring, bikin otak jadi miring. Ada orang ada masalah langsung narkoba tuh. Yang memang enak. Pertanyaan saya, ada solusi nggak? Ada solusi nggak dengan gitu? Enggak.
Teman saya mohon ada masalah, mabuk-mabukan, narkoba, solusi nggak dapat, mohon maaf. Jadi dia saudara. Saya mau bilang nggak ada solusi di sana saudara. Apalagi aku sampai bunuh diri saudara. Aduh Tuhan. Aduh, saya mau bilang saudara, tingkat bunuh diri hari-hari ini tinggi banget saudara. Ada WHO 2014 aja saudara, udah 800.000. Coba saya tadi sempat lihat data WHO tahun 2014 aja saudara, udah 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri per tahun saudara di seluruh dunia saudara. Dan saya mau bilang saudara, di Indonesia terus meningkat. Tahun 2017 ke atas sampai tahun 2020 saudara, sudah kira-kira kurang lebih 1.800 kasus bunuh diri per tahun. Oh Tuhan, kalau saudara baca berita itu yang di Kuningan atau di mana saudara, gara-gara saham masih anak muda dia loncat. Banyak lagi makan nasi goreng, orang lagi makan nasi goreng, tiba-tiba ada kaki loncat. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan saya jadi pendeta, bisa hilang ingatan kalau itu saudara. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Saya mau bilang saudara, itu satu tindakan, satu pilihan yang sangat keliru saudara. Mohon maaf ya. Banyak orang kenal Tuhan, banyak orang percaya Tuhan, tapi sayangnya udah 5 setuju lagi sama. Wajah saya aja. Udah ayo. Kalau udah kepahitan bilang. Nah, saya mau bilang saudara, banyak orang kenal Tuhan, tapi ada masalah, mohon maaf, pakai cara sendiri sampai mengakhiri hidupnya saudara. Saya pernah dengar satu cerita di Manado saudara. Ada seorang wanita cantik banget. Kalau saya udah bilang cantik itu pasti cantik banget. Tiba-tiba dia ditemukan saudara di pinggir jembatan di Manado saudara. Dia udah bunuh diri, nangis. Aku udah mau bunuh diri, aku udah gak tahu lagi. Akhirnya tiba-tiba untuk puji Tuhan ada itu satu laki-laki anak Tuhan. Akhirnya dia bilang, Nona, jangan bunuh diri. Bunuh diri itu dosa. Kalau kau bunuh diri, langsung jalan tol masuk neraka. Jangan bunuh diri. Tidak, aku mau bunuh diri, udah gak tahu lagi. Salah. Bunuh diri itu dosa. Masuk neraka nanti, tidak, aku akan bunuh diri. Akhirnya dia bunuh. Atau begini, kalau kau bunuh diri, pasti masuk neraka. Tapi bagaimana kalau kau sebelum bunuh diri, lakukan dulu hal yang baik. Karena kalau kau lakukan hal yang baik, mungkin saja ada kemungkinan kau tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Ini yang ngomong Yobel yang gue tadi. Itu Yobel 3 ayat 5. Apa yang bisa aku lakukan? Perbuatan baik sebelum bunuh diri. Akhirnya Yobel ingat satu lagu Manado, karena lagi Manado. Yobel ingat, kamu yang melakukan hal yang baik sebelum bunuh diri, ada satu hal lagi. Apa itu? Yobel ingat lagu Manado. Lupa kita. Akhirnya si cewek ini, wanita ini karena dia pikir udahlah, diri, udahlah mungkin si Yobel benar bunuh diri, lakukan hal yang baik, nggak masuk neraka, bisa ada kemungkinan masuk surga. Dia perlu si Yobel. Yobel merasa kenyamanan, kesempurnaan cinta. Iya kan? Kapan lagi perlu wanita cantik? Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya Yobel ingat lagu selanjutnya. Kalau kita sayang, cium kita sayang. Akhirnya si wanita bilang, udah gak apa-apa, cium. Hidup di bumi seperti di surga. Akhirnya sudah, wanita yang mau bunuh diri lagi. Si Yobel tanya, tapi saya masih penasaran, kenapa sih kamu mau bunuh diri? Kamu kan padahal cantik sekali, kenapa masih muda lagi? Kenapa mau bunuh diri? Iya, aku diusir sama keluarga aku dicoret dari kartu keluarga. Kenapa kamu sampai dicoret dari kartu keluarga? Iya, katanya, kenapa kamu laki-laki pakai baju perempuan? Ternyata Yobel juga. Saya mau bilang. Udah, lupakan. Nanti nggak bisa makan siang, saudara. Hilang langsung makan. Cium kita. Saya mau bilang saudara. Masalah boleh ada, tapi saya mau bilang saudara, jangan sampai kau akhirnya melakukan cara seperti caranya Yudas. Amin. Saya mau bilang saudara, saya mau bilang sekali lagi, tetap ada cara yang terbaik dalam Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, kita lihat saudara. Yang kedua, setelah bicara tentang cara Yudas, yang kedua kita lihat apa? Cara yang digunakan oleh siapa? Oleh para
pemuka agama atau kelompok Sanhedrin, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Coba kita buka Alkitab kita, Matius 28, 11 sampai 15. 28, 11 sampai 15. Boleh munculkan di layar, saudara. 11 sampai 15. Kita lihat Alkitab kita. Saya baca ayat 11, saudara 12, kita gantian 15, kita baca sama-sama. Yuk, coba kita baca Alkitab kita. Disitu dikatakan apa? 28, 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12, silakan. Sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudari. Ayat 13 dikatakan apa di sana? Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat yang berikutnya. Dan apabila anak ini kebenaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat yang ke-15 sama-sama. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara apa? Orang Yahudi sampai sekarang ini. Yang kedua, saudara, adalah cara kelompok pemuka agama atau Sanhedrin ini, saudara. Mereka menggunakan yang namanya kebohongan untuk menyelesaikan masalah, saudara. Saya mau bilang, banyak juga orang-orang hari-hari ini, saudara, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, saudara, yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka adalah apa? Dengan kebohongan, saudara. Mohon maaf, saya harus ngomong dari mimbar ini, saudara. Saya mau bilang, saudara, menyelesaikan masalah dengan kebohongan. Saya mau bilang, saudara, itu hanya akan menghasilkan masalah baru dalam kehidupanmu, saudara. Kenapa? Kalau kau menyelesaikan masalah dengan kebohongan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya dosa-dosa juga, saudara. Banyak orang menyelesaikan masalah dengan kebohongan, akhirnya dia harus menciptakan kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Akhirnya begitu terus. Akhirnya apa? Hidup dalam kebohongan, saudara. Saya juga dulu pernah begitu, saudara. Jadi ya kesaksian dulu waktu masih kuliah S1, saya kan ekonomi asrama, saudara. Selesai asrama, semester pertengahan udah mau akhir-akhir, saudara, saya pindah kos di depan kampus. Satu ketika, saudara, kelas jam 7 pagi. Waduh, kelas jam 7 pagi, saudara. Saya sama teman saya ngantuknya minta ampun. Akhirnya setengah 8 baru ke kampus, saudara. Masuk kelas, ibu dosen. Kenapa kalian jam segini? Baru nyampe. Mohon maaf, kami jauh, ibu. Kami jauh dari Tomo. Jadi seakan-akan dari Jakarta Bogor gitu. Padahal nyebrang doang, ngesot doang nyampe gitu, saudara. Banyak orang itu, saudara, karena mau cari aman, akhirnya apa? Dusta-dusta, saudara. Di kantor, karena yang namanya mencari aman, akhirnya dusta, saudara. Di rumah tangga, karena mau cari aman, dusta. Dalam yang namanya lingkungan sehari-hari, karena mau cari aman, dusta, saudara. Kalau saya jauh-jauh, kadang-kadang dalam rumah tangga aja suami istri gara-gara mau cari aman, dusta. Pak Pendeta, kalau saya misalnya jujur, Pak Pendeta, aduh bahaya Pak Pendeta, istri saya cerewetnya minta ampun Pak Pendeta. Kalau saya jujur, waduh, satu hari bisa diomelin saya Pak Pendeta. Mendingan saya dusta-dusta aja biar aman. Ada lagi, istri-istri juga sama, Pak Pendeta, kalau saya mau jujur sama suami saya, Pak Pendeta, bahaya Pak Pendeta. Soalnya kalau saya jujur nanti saya dimarahin sama suami saya. Apalagi kalau soal bicara tentang yang namanya uang apa itu, uang bulanan Pak Pendeta, aduh bahaya. Kalau suami saya itu pelit banget, kalau misalnya saya jujur sama dia nanti diminta lagi Pak Pendeta kalau lebih. Mendingan saya jawab dengan jawaban yang bijaksana. Bagaimana? Iya kan, biasanya ibu-ibu gitu kan, kalau uang belanja kurang, Bapak gimana sih Bapak? Uang belanja kurang, Mama itu berantem terus sama tukang sayur, gara-gara tawar-tawar, gara-gara Bapak kasih uang belanja. Tolong dong, tapi coba kalau uang belanja lebih. Mama, kayaknya Papa tadi kasih uang belanja kelebihan ya? No, pas. Ibu jangan ketawa, bertobat ya. Iya lah, saya mau bilang saudara, saya sampai dengan satu cerita lagi, ibu. Si Bapak mau bikin kopi di dapur kan, dia tanya, Ma, gula mana, Ma? Apa cari-cari nggak ada? Oh itu Pak yang ada tulisan garam. Loh ngapain sih tulisan garam taruhnya gula? Iya biar nggak disemutin Pak. Iya kan kalau gula taruh tulisan garam katanya semut datang. Nggak ada gula, garam semua. Mama ngapain sih tipu-tipu begitu? Iya kan itu Papa. Di handphone Papa kan itu Angel tulis aqua galon. Ibu-ibu nanti pulang rumah periksa apa ya? Yang dicurigai itu aqua galon, Pak RT 1, Pak RT 2, nah periksa itu. Saya mau bilang saudara, ayo dalam kehidupan kita Alkitab dengan tegas berkata ya, katakan ya, tidak katakan lebih daripada itu berasal dari tetaplah jujur. Karena apa? Kejujuran selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Pemain musik boleh siap-siap. Yang terakhir saudara, cara dari siapa? Cara para murid-murid Tuhan
Tuhan Yesus dan juga wanita-wanita yang mengikuti Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 8. Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-8. Coba kita buka kitab kita. Markus pasal yang ke-16 tadi saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Saudara, sekali lagi sama-sama kita baca. 3 jam. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka apa? Karena takut. Dengan singkat mereka apa? Sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Kemudian Yesus sendiri dengan peran memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang apa? Keselamatan yang kekal itu. Kamu sih boleh sama-sama siap-siap. Saya mau bilang saudara, yang terakhir adalah cara penyelesaian para murid Tuhan dan juga wanita-wanita yang mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi tantangan. Bahkan saya mau bilang saudara, seperti yang saya bilang tadi, mereka diancam untuk dibunuh. Karena kenapa? Pemimpin mereka sudah mati saudara, pengikutnya bisa saja binasakan saudara. Tapi hebatnya mereka lakukan bukannya panik, bukannya terus dalam ketakutan. Yang mereka lakukan tetap datang sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Singkat cerita, ketika mereka datang sama Tuhan, sekalipun buat pandangan pada waktu itu sudah mustahil ada solusi, ada yang namanya jalan keluar karena gurunya udah mati. Tetapi ketika mereka datang sama Tuhan, mereka pulang, mereka melihat solusi atas masalah yang mereka hadapi. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, cara yang terbaik adalah cara kelompok yang ketiga adalah apa? Tetap datang sama Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Kalau kita gunakan cara kita seperti Yudas, mau seperti apapun latar belakang pendidikan kita, mau sebanyak apapun pengalaman kita, saya mau bilang semuanya itu bisa salah, saudara. Tapi kalau kita gunakan caranya Tuhan, pasti yang terbaik. Amin. Kalau kita gunakan cara kelompok yang kedua dengan kebohongan terus, ujung-ujungnya akan menghasilkan kebinasaan buat setiap kita. Karena kebohongan itu dosa, upah dosa adalah maut, saudara. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, mau seperti apapun masalah, tantangan, seberat apapun, dalam Tuhan selalu ada solusi yang terbaik. Amin. Saya ingat satu kesaksian Bapak Gembala Sidang kita tentang ada seorang yang dia layani saudara, seorang pengusaha yang ada dalam fase masalah yang sangat berat. Kenapa? Dia punya investasi kilang minyak di luar negeri, mau diambil sama mafia di sana, saudara. Dia udah bingung jalan keluarnya harus gimana. Tapi akhirnya apa? Dia datang sama Tuhan. Dia datang sama Bapak Gembala Sidang kita minta didoakan, saudara. Bapak Gembala Sidang bilang, udah dibawa di 3 botol, campur sama minyak di drum, saudara. Karena memang kawasan itu besar sekali, jadi dicampur satu botol ini ke dalam satu drum yang besar. Ada 3, saudara, 3 botol 3 drum. Nah, itu drumnya. Memang ini gereja ini dibuat ada 4 dimensinya. Saudara kan udah lama nggak ke Dufan, anak Selasa Dufan. Puji Tuhan, mbak-mbak yang di sini udah nggak ngomong lagi. Mbak-mbak yang kurang darah itu. Saya percaya bukan orang Tibet. Orang Tibet pas diurapin, saudara, keliling di kilang minyak. Udah kalah di pengadilan, tapi ketika diurapi naik banding, Tuhan kasih kemenangan. Saya mau bilang saudara, apapun masalah, tantangan, saya sudah banyak melayani banyak orang, sudah melihat banyak kesaksian hidup saudara, orang-orang yang datang sama Tuhan sekalipun masalah itu sangat berat menghimpit keadaannya, tapi ketika dia datang sama Tuhan, dia bisa melihat pemulihan Tuhan nyatakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik. Kalau orang lain ditolong, saya percaya kita juga datang sama Tuhan pasti terima pertolongan yang sama. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, solusi yang terbaik adalah datang sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita sama Tuhan. Kita mengucap syukur. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari
panggil namamu Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar, Kau Tuhan yang selalu. Katakan seruan hati kami Tuhan, seruan